Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Irawan dari Prodi Por Bintara. Di mata kuliah komunikasi pendidikan, yaitu ingin mempresentasikan hasil dari presentasi saya, yaitu media komunikasi pendidikan dalam pembelajaran. Pengertian media komunikasi pembelajaran. Media pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu kata media dan pembelajaran. Kata media secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Sedangkan kata pembelajaran diartikan sebagai suatu kondisi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan belajar. Beberapa pakar berpendapat, yaitu pertama Scrum pada tahun 1977. Menurut beliau, media komunikasi adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Sementara itu, menurut Briggs pada tahun 1977, beliau berpendapat bahwa media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, dan sebagainya. Sedangkan menurut National Education Association pada tahun 1969 mengungkapkan bahwa media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar, termasuk teknologi perangkat keras. Jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, ada media visual, yaitu seperti grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, dan komik. Yang kedua, ada media audial, seperti radio, tape recorder, laboratorium, bahasa, dan sejenisnya. Yang ketiga, projected still media, seperti slide, overhead projector, infocus, dan sejenisnya. Yang keempat, projected motion media, seperti film, televisi, video, komputer, dan sejenisnya. Sejalan dengan perkembangan iptek, penggunaan media, baik yang bersifat visual, audial, projected still media, maupun projected motion media, bisa dilakukan secara bersama dan serempak melalui satu alat saja yang disebut multimedia. Contoh, pada dewasa ini, penggunaan komputer tidak hanya bersifat projected motion media, namun dapat meramu semua jenis media yang bersifat interaktif. Media memiliki fungsi, di antaranya media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para peserta didik. Pengalaman tiap peserta didik berbeda-beda, tergantung dari faktor-faktor yang menentukan kekayaan pengalaman anak, seperti ketersediaan buku, kesempatan melancong, dan sebagainya. Media pembelajaran dapat mengatasi perbedaan tersebut. Jika peserta didik tidak mungkin dibawa ke objek langsung yang dipelajari, maka objeknya lah yang dibawa ke peserta didik. Objek dimaksud bisa dalam bentuk gambar-gambar yang dapat disajikan secara audiovisual dan audial. Media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. Banyak hal yang tidak mungkin dialami secara langsung di dalam kelas oleh para peserta didik tentang suatu objek yang disebabkan karena A. Objek terlalu besar, B. Objek terlalu kecil, C. Objek yang bergerak terlalu lambat, D. Objek yang bergerak terlalu cepat, E. Objek yang terlalu kompleks, F. Objek yang bunyinya terlalu halus, G. Objek yang mengandung berbahaya dan risiko tinggi. Melalui penggunaan media yang tepat, maka semua objek itu dapat disajikan kepada peserta didik. Yang ketiga, media menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang keempat, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Yang kelima, media membangkitkan keinginan dan minat baru. Yang keenam, media membangkitkan motivasi dan merangsang anak-anak untuk belajar. Kriteria pemilihan media. Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media bahwa media harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Contoh, bila tujuan atau kompetensi peserta didik bersifat menghafalkan kata-kata, tentunya media audio yang tepat untuk digunakan. Jika tujuan atau kompetensi yang dicapai bersifat memahami isi bacaan, maka media cetak yang lebih tepat digunakan. Kalau tujuan pembelajaran bersifat motorik, seperti gerak dan aktivitas, maka media film dan video bisa digunakan. Di samping itu, terdapat kriteria lainnya yang bersifat melengkapi atau komplementer.
Karakteristik jenis media pembelajaran. Media cetakan dan grafis di dalam proses belajar, mengajar paling banyak dan paling sering digunakan. Media ini termasuk kategori media visual non-proyeksi yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari pemberi ke penerima pesan, seperti dari guru kepada siswa. Pesan yang dituangkan dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, gambar-gambar, dan simbol yang mengandung arti disebut media grafis. Media grafis termasuk media visual diam, sebagaimana halnya dengan media lain. Media grafis mempunyai fungsi untuk menyalurkan pesan dari guru kepada siswa. Saluran menyangkut indera penglihatan yang dituangkan ke dalam simbol-simbol yang menarik dan jelas. Media ini tidak termasuk media yang relatif murah dalam pengadaannya bila ditimbang dari segi biaya. Macam-macam media grafis adalah gambar atau foto, diagram, bagan, grafik, poster, media cetak, dan buku. Gambar atau foto. Media grafis paling umum digunakan dalam PBM karena merupakan bahasa yang umum dan dapat mudah dimengerti oleh peserta didik. Kemudahan mencerna media grafis karena sifatnya visual, konkret, menampilkan objek sesuai dengan bentuk dan wujud aslinya sehingga tidak verbalistik. Kekurangan dan kelebihan media gambar atau foto. Kelebihannya, sifatnya konkret, lebih realistik dibandingkan dengan media verbal. Dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja, baik untuk usia muda maupun tua. Harganya dan tidak memerlukan peralatan khusus dalam penyampaiannya. Yang dimaksud ini harganya murah ya. Kelemahannya, gambar atau foto hanya menekankan persepsi indera mata. Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.